Bismillahirrahmanirrahim. Kita mas suratul Fatihah. Mugi-mugi pengajian pada pagi hari ini mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedaya angsal barokah saking Allah. Dengan selamat bejo mulya dunya akhirat. Lan husnul khatimah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah dumateng sedaya jamaah bapak ibu-ibu ingkang kula hormati, mliginipun para alim, para ulama, para kiai ingkang kula bekteni, langkung-langkung dumateng akhinal karim Ustaz Joko Pramono lan sahibul bait inggih menika Bapak Rasyid ingkang sedaya lan sedaya pengurus nggih saking pondok pesantren mriki, mugi-mugi sedaya angsal rahmat, ridho, maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sedaya jamaah yang saya hormati, saderengipun kawula matur ngapunten nggih, kula rada bindeng-bindeng kalih budhek niki. Budhek ya, jadi ngapunten mungkin nek kebanteran kula nggih ngapunten suarane nggih. Rumaos kula mboten banter, mungkin jenengan kebanteran kula nyuwun ngapunten. Kemudian yang kedua, pada pagi hari ini jane edisinipun keluarga Sakinah cuman kitab kula ketelisut nggih, ngapunten. Kula goleki teng pundi mboten kepanggih. Mak niki kula beto kitab Arba'in Nawawiyah nggih. Hadis Arba'in Nawawi niki kula napa niku mendhet hadis ingkang nomor selangkung. Mugi-mugi mengki saged beto barokah lan manfaat. Amin Allahumma amin. Mboten napa-napa to nggih? Mboten napa-napa ya. Hadis niki sepindah saderengipun kula aturaken, monggo kula lan panjenengan mumpung tesih dipun paringi gesang saking Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini harus kita syukuri, kita nikmati, keranten napa ajeng piye-piye sak hebate awake dhewe, sak kuwate awake dhewe tetep wonten setunggilipun kalimat sing asring kula jenengan mireng. Napa niku? La haula wala quwata illa billah. Niki kalimat niki luar biasa, Pak.
bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersumber saking Allah. Bahkan wonten setunggalipun hadis ingkang sahih, la haula wala quwata illa billah dawaun min tis'in wa tis'ina da'an aisaruha alham, kata Nabi. Kalimat la haula wala quwata illa billah niki nek kula jenengan resapi Pak Bu, Rasulullah mengatakan bahwa dengan penuh kesadaran kula jenengan sakit menghayati kalimat la haula wala quwata illa billah, kata Nabi, obat dari 99 penyakit yang paling ringan, kata Nabi, adalah penyakit al-ham. Ham niku napa? Ham niku sumpek, mumet, utawa bahasa liyane susah. Halo. Bapak-bapak sing jenengan susah ki napa? Halo Pak. Bu Erewel. Perbanyak la haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu sing jenengan susah ki napa, Bu? Pak Erewel. Perbanyak napa? La haula wala quwata illa billah. Niku. Niki luar biasa nih. Yaitu kata Nabi, obat dari 99 penyakit yang paling ringan. Bayangkan Pak Bu. Wong niku ning donya sing disusahke macam-macam. Enten sing susah krana duit, napa nggih? Enten sing susah krana bojone, susah krana anake, susah krana tanggane, susah krana dagangane, macam-macam. Tapi bisa diatasi dengan apa? Dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Mungkin disetir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok Jabariyah Pak Ustaz mboten. Sebab kula jenengan yakin bahwa daya dan kekuatan itu bersumber semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pada bulan-bulan kemarin itu ketemu tiang sepuh. Pas kula nggih nek malam Jumat kula nggih etak-etake tirakat ngoten. Bar tirakat terus kula ngopi teng pinggir dalan. Ketemu ngobrol kali tiang sepuh. Kenalan, setelah kenalan kula cerita A B C D F G, kula nyuwun dongane. Kali tiang sepuh niku napa? Gampil Mas, nyeluk kula tesih Mas, padahal kula menpak nggih. Gampil Mas, soalnya bengi ya, ketok. Gampil Mas, mang katahaken minimal sedinten ucap la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rampung urusan. Akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diparingi dalan kali Gusti Allah. Nggih. Makanya kula jenengan ngapunten Pak Bu, agama niki kan wangsul kula aturaken, enten Islam, enten iman, enten apa? Ihsan. Islam niku masuk akal. Iman niku nek kula jenengan mboten meyakini, nek akal mboten bakal nyandak Pak Bu. Contonipun ngeten. Halo Pak Bu. Nggih. Iman dumateng antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Terus apa? Wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ya, dimulai dari satu dulu. Kata Nabi, ya, rukun iman itu yang pertama iman kepada Allah. Pak Bu, saya mau tanya. Pernah nate kepanggil kali Gusti Allah? Halo. Pernah melihat Allah? Belum. Akal mboten nyandak Pak Bu, tapi kula jenengan wajib napa? Meyakini bahwa Allah itu ada. Allah itu wujud, Allah itu qidam, Allah itu baqa. Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, Allah itu qiyamu binafsihi.
Allah itu wahdaniyah, Allah itu kudrah, Allah itu iradah, Allah itu sama, Allah itu basar, Allah itu kalam, Allah itu bisa bicara, bisa melihat, Allah itu satu, Allah itu bisa berdiri sendiri, tidak butuh bantuan. Nek kula jenengan butuh bantuan, gitu apa nggih? Tapi Allah Maha segala-galanya. Yang kedua, wa malaikatihi, malaikatihi, iman kepada malaikat. Pernah ketemu malaikat, Pak Bu? Mungkin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terakhir nih kenapa? Yang terakhir yang tidak masuk akal napa? Kadang-kadang kalau jenengan tidak masuk akal kadang-kadang. Tapi kalau jenengan yakin, Pak Bu, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Allah itu menentukan kebaikan dan kejelekan itu semua bersumber dari Allah. Cuman kula jenengan wajib untuk memilih yang baik. Nggih kedangon nggih. Pun mugi-mugi kula jenengan saged sapunten Pak Bu istilahipun meyakini bahwa la haula wala quwata illa billah. Saya kemarin ketemu sama orang Arab. Orang Arab niku jualan nasi aking keliling teng desa-desa, umurnya 60 lebih. Ngobrol, ngopi bareng ngoten. Panggih kula bar salat maghrib teng masjid. Saya ngelihat bapak-bapak itu kasihan, umur 60 lebih kok masih mubeng golek sego aking dijual, kajenge napa? Kajenge anak bojone tersenyum. Tapi yang saya lihat dari beliau itu tidak ada wajah susah. Dan belum kelihatan 60 lebih. Saya tanya, Pak, kok biasanya nek wong Arab niku mboten purun rekoso. Sami mawon Pak Ustad. Kok jenengan nyambut damel kok alah hidup niku dinikmati disyukuri mawon. Niki kalimat niki singkat, padat, tapi menurutku lo jero banget. Berapa banyak dari kita Pak Bu tidak bisa mensyukuri menikmati hidup. Gini Bang Ki. Akhirnya apa? Akhirnya hidupnya susah. Susah apa? Gara-gara belum memahami, meyakini, menghayati kalimat la haula wala quwata illa billah. Betul-betul kula jenengan saged ngamalaken amin Allahumma amin. Ya, kembali ke laptop. Hadis yang ke-25. Ya. Niki hadis niki dipun riwayataken Imam Muslim. An Abi Dzarr radhiyallahu anhu anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahli dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasrihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amr bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Mohon paham apa dereng? Halo. Ya. Pun sarapan dereng. Ampun. Niki suarane cetha napa mboten cetha? Nggih, nek alon-alon nggih. Ya. Dipun riwayataken Pak Bu saking Sayyidina Abi Dzar. Zaman riyen niku anak-anasan ashabin Nabi. Enten sekelompok sahabate Kanjeng Nabi niku sowan Kanjeng Nabi. Sowan Kanjeng Nabi. Niki kula ngomong kecedhakan apa mboten niki? Mboten ya. Sowan dumateng Kanjeng Nabi ngeten, ya Rasulullah. Sowane napa? Krana ghirah. Ghirah niku napa? Rasa cemburu yen wong liya iso nglakoni apik, awake ora iso niku enten ghirah. Ghirah niku dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Mboten iri, kasarane iri tapi sae. Halo. Napa enten Pak Ustad iri sae? Enten iri ning sae. Napa niku?
Nek enten wong saged sedekah awake dhewe mboten saged sedekah terus awake dhewe iri pengen kados ngoten niku mboten napa-napa. Ini ku iri tapi saya. Tanggane kancane iso salat jamaah teng masjid, terus awake dhewe dereng saged, terus awake dhewe pengen kados ngoten niku enten rasa iri niku sae. Itu dalam bahasa Arab namanya ghirah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketamon sekelompok sahabat. Ya Rasulullah. Terus sahabat itu matur dumateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, dhahaba ahli dusur bil ujur. Kanjeng Nabi enak nggih, sekeca nggih. Tiang-tiang sugih niku lelungan, beto ganjaran, nusallu nakama nusalli tiang-tiang sugih niku nggih salat kados kita salat. Siam kados kita siam. Sebab apa? Sing sowan Kanjeng Nabi niku sekelompok orang-orang miskin. Dan mereka wa yatasaddaquna bi fuduli amalihim. Mereka bisa sedekah dengan harta-harta mereka, lebihan harta mereka. Nah, awake kita doh Kanjeng Nabi, kita niki napa sing disedekahke Kanjeng Nabi, awake dhewe uripe rekoso. Penak tiang-tiang sugih niku. Sekeca tiang-tiang sugih niku saged sedekah. Lah awake dhewe niki napa sing disedekahke Kanjeng Nabi? Padahal jenengan doh Kanjeng Nabi matur bilih sedekah niku saged gampang nglebokake swarga. Nggih. Maka dawuh Kanjeng Nabi, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Tidakkah Allah telah menjadikan kepada kalian apa-apa yang kalian sedekahkan. No. Niki hadis niki Pak Bu sebagai hukum bilih sedekah niku bagi orang-orang yang memang betul-betul tidak mampu niku sedekahe niku dengan cara yang lain. Tapi nggih ampun terus melu sing niki terus nggih. Nggih. Maka Rasulullah mengatakan inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap bacaan tasbih itu menjadi sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah dan setiap takbir niku menjadi napa? Sedekah. Jadi kalimat subhanallah niku kanggo wong-wong sing boten gadah niku dianggap napa? Sedekah. Tapi nek wong sugih nggih, sedekahe harus dengan harta. Tapi nek tiang-tiang boten gadah dimaklumi kalih Gusti Allah. Oh, apa sing disedekahke? Akhirnya napa? Rasulullah dawuh setiap ucapan tasbih menjadi sedekah. Setiap ucapan takbir, takbir niku napa Pak Bu? Allah Akbar menjadi napa? Sedekah. Wa kullu tahmidatin setiap bacaan tahmid napa niku? Alhamdulillah menjadi sedekah. Wa kulli tahlilatin setiap bacaan tahlil yaitu kalimat apa? La ilaha illallah menjadi sedekah. Wa amar bil ma'ruf, amar ma'ruf ngajak tiang kesayangan menjadi sedekah. Nahi mungkar menjadi sedekah. Bahkan yang terakhir kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan di dalam kemaluan salah satu kalian itu bisa menjadi sedekah. Apa niku ketika suami biasanya sing melayani suami napa istri nggih? Sekualik-kualik bahasane. Ketika istri melayani suami, ngapunten Pak Bu nggih, ngapunten nggih, diranjang itu menjadi sedekah. Padahal sedekah niku apa Pak Bu? Sedekah niku tolak balak. Sedekah niku nambah rezeki. Makanya ngapunten, semakin keluarga niku semakin nafkah batinnya semakin lancar, semakin lancar rezekine. Amun meneli kula nggih. Nggih. Halo.
Nggih, ngoten niku pokoke. Kula nggih bingung aja ngomong napa. Ya. Biasane ngapunten Pak Bu, biasane nafkah batin lancar napa mboten? Anglet-anglet. Nafkah batin biasanya lancar napa mboten? Lancar. Semakin lancar rezekine. Amin Allahumma amin. Nggih semakin seret nggih ditanggung sendiri ya. Ya. Maka ketika hadis niki Pak Bu, eh, hadis niki subhanallah dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi Jawahirul Uliyah ya. Waruya an ummi Hani binti Abi Thalib. Terus Abu Thalib ya pamane Kanjeng Nabi niku gadah putra jenenge Ummu Hani niku ngriwayataken setunggilipun hadis ya Rasulullah Kanjeng Nabi alimni syai'an aquluhu wa ana jalisah. Kanjeng Nabi ajari aku sesuatu yang aku ucapkan ketika aku duduk. Jadi Ummi Hani niki nyuwun dumateng Kanjeng Nabi amalan sing kula amalke, kula ucapke nalikane kula layah-layah, nalikane kula duduk. Maka Rasulullah mengatakan kuli Allahu Akbar mi'ah marrah. Katakan wahai Ummi Hani, ucapkan Allahu Akbar 100 kali. Halo. Halo Pak Bu. Jenengan setiap hari membaca Allahu Akbar berapa kali Pak Bu? Nggih pokoke kadang nggih. Kula rada gudeg mboten mireng ya. Ya. Diajarkan oleh Nabi Muhammad ini. Jenengan nek lenggah daripada nyanyi, daripada wuyo-wuyo, daripada ngrasani nggih kalih nonton TV mboten napa-napa ngucap napa? Allahu Akbar berapa kali Pak Bu? 100 kali. Kata Nabi, khairon laki min mi'ah badanah mujallilah. Mujallalah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu lebih baik bagimu dari 100 onta ya yang mutakabbalah. 100 onta yang kamu sedekahkan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ucapkan subhanallah 100 kali. Ya, diajari Kanjeng Nabi Muhammad. Tadi napa Pak Bu? Baca Allahu Akbar pinten? 100 kali. Yang kedua baca subhanallah 100 kali. Kata Nabi, khairun laki min mi'ah faras fi sabilillah. Lebih baik dari 100 ekor kuda yang kamu sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Nabi, ucapkan alhamdulillah 100 kali. Yang keempat, ucapkan la ilaha illallah 100 kali. Niki ngapunten Pak Bu. Terus kula jenengan dalam berkeluarga itu kan tujuannya mesti kan pengen apa Pak Bu? Sakinah, mawaddah, warahmah. Nggih napa nggih? Nah niku harus didukung ngapunten. Didukung amalan secara lahir juga harus didukung amalan secara napa? Batin. Bapake nyambut gawe, ibuke sing teng griya nggih kathah dungane, kathah nyuwune dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Qur'an niku enten napa? Sing jenenge rezeki min haitsu la napa Pak Bu? La tasib. Kata Allah mengatakan wa may yattaqillaha napa? Yaj'al lahu makhraja. Terus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar setiap napa? Permasalahannya. Yang kedua, Allah akan kasih dia rezeki yang tidak dia sangka-sangka.
Lah salah satu ngapunten Pak Bu, salah satu nggih amalan ngapunten nggih, salah satu jalan supados kula jenengan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu kula jenengan saged ngamalaken amin Allahumma amin. Kemudian nggih. Sehat sedaya Pak Bu ya. Nggih, mugi-mugi sedaya dipun paringi sehat amin Allahumma amin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa warada fil hadis syarif, hadis menika hasan wa isnaduhu hasan. Wonten setunggalipun hadis saking Kanjeng Nabi Muhammad, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa askaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun laka min infaqi dhahab wal fiddah wa khairun lakum an talqaw a'da'akum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah, qala dzikrullahi azza wa jalla. Nggih. Hadis niki ing dalam dipun sebataken ing dalam kitab Muwatta nggih. Niku kathah perawi hadis ingkang intinipun Al Imam Ahmad mengatakan hadis menika hasan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum, ketahuilah, apakah kalian mau aku kasih kabar sebaik-baik amal kalian. Halo. Dan wa askaha inda malikikum. Ada amal yang paling termasuk suci menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang paling tinggi atau untuk meninggikan derajat-derajat kalian. Dan amal ini lebih baik dari infak emas dan perak, kata Nabi. Dan wa khairun laka, dan amal ini lebih baik bagi kalian untuk perang melawan orang-orang kafir. Kalian memotong leher mereka dan mereka memotong leher kalian. Maka para sahabat, bala ya Rasulullah, mau Kanjeng Nabi. Maka Rasulullah mengatakan dzikrullahi azza wa jalla. Napa niku amal niku? Mengingat utawa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan saya baca dalam kitab niku, halo Pak Bu, kulon jenengan niki punya cita-cita kalau bisa Bu ya. Kalau bisa kulon jenengan menjadi hamba yang supaya dicintai oleh Allah. Jangan cuma mencintai Allah. Kalau sekedar mencintai Allah semua orang bisa. Tapi kulon jenengan bagaimana supaya dicintai oleh Allah? Caranya bagaimana? Salah satu cara yaitu hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama mengatakan az-zikru niku sulamul auliya. Zikir mengingat Allah itu adalah mata tangga supaya orang itu dicintai oleh Allah. Oke. Halo. Nah, cara zikir ingat kepada Allah bagaimana Pak Ustadz? Bisa lewat sholat. Sholatnya sing tenanan. Bisa lewat baca Al-Quran. Bisa lewat tahajud. Bisa lewat duha. Bisa lewat sedekah. Bisa lewat ngapunten Pak Bu. Bisa lewat istri bakti sama suami. Suami kemati sama apa? Sama istri. Begitu juga bisa lewat apa Pak Bu? Memperbanyak ngucap kalimat tasbih, yaitu apa Pak Bu? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
Orang yang banyak mengucapkan kalimat niki akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa, Pak Bu. Bahkan ada seorang ulama yang singkulan jenengan pernah dengar, Pak Bu, namanya Imam Abil Hasan Asyadzili yang punya Thariqah Syadziliyah niku. Ya. Beliau mengatakan in aratta alla yasda'alaka qalbun. Jika kamu pengen hatimu tidak berkarat. Halo Pak Bu, kulon jenengan hati kita ini bisa karatan, banyak kotorannya. Nggih. Mungkin krono dosa A, B, C, D, E, F, G, hati kita ini bisa karatan banyak dosa. Kalau sudah kebanyakan dosa, karatan susah menerima kebaikan. Kata beliau mengatakan, jika kamu pengen hatimu tidak berkarat, wala yalqaq hammun wala karbun, kata beliau. Dan jika kamu pengen kamu tidak ketemu susah dan tidak ketemu musibah, wala yabqa alaika dzambun, dan jika kamu pengen di dalam dirimu tidak tersisa dosa, maka beliau menasihati Pak Bu, fa'aksir min qaulil baqiyah as-salihah, maka perbanyak mengucapkan baqiyatus salihah, yaitu zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ditambahi la haula wala quwata illa billah. Orang yang banyak zikir niki Pak Bu, kata beliau, hatinya akan dijaga oleh Allah bersih. Yang kedua, hidupnya tidak akan susah. Halo. Iya. Sinten kula ajeng tanglet, sinten mriki sing utange kathah? Sing utange kathah angkat tangan. Kok kula dhewe berarti kula ya. Sinten sing susah masalah keuangan, Pak Bu? Mboten enten. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu ayal-ayalan gara-gara napa? Jujur, gara-gara napa? Duit, gara-gara kebutuhan. Macam-macam gitu nggih. Ya. Orang niku ngapunten Pak Bu. Orang niku ngapunten. Orang niku ketika kuat hubungan batinnya sama Allah, niku tetap innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Itu tetap keajaiban itu pasti ada. Nggih. Saya dari dulu nggak betul Mbak Mi. Kalau cerita mboten niat pamer tidak, tapi yang mugi-mugi menjadi motivasi Mbak Mi ya. Buat kula jenengan supaya tambah yakin sama Allah, tambah dekat sama Allah. Nggih. Ketika kula kan hutang kula niku banyak. Jadi awal bulan setoran, tengah bulan setoran, akhir bulan apa? Setoran. Enten sing kaya kula, enten nggih. Ya. Kurang 3 hari saya harus setor 3, sekian juta. Itu yang satu setoran. Kalau bingung, wah ini nek ngandalke ngisi pengajian ra kemput. Nggih. Gusti, kula ngandalke panjenengan do Gusti, Gusti. Kalau beda, kula maos la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Duh Gusti, mang tulung kula. Kula nyuwun duit Gusti kangge setoran Gusti, Gusti. Jenengan pernah matur bloko seta kalih Gusti Allah ngoten Pak Bu? Dereng. Iki ketinggalan do lemes kabeh napa ditangkleti do meneng kabeh ya. Ya. Hari yang pertama
Belum kelihatan karena sifatnya orang-orang yang beriman kepada Allah itu dalam Al-Qur'an disifati mereka itu sampai ngomong ala nggih. Sampai Allah mengatakan ala inna nasrullahi qarib. Orang-orang yang beriman itu ketika mohon kepada Allah apapun itu sampai Allah meyakinkan ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, tidak usah khawatir. Selama kulon jenengan ngapunten Pak Bu, mau mendekati Allah, mengingat Allah, mohon sama Allah, Allah itu pasti tolong. Cuma kadang-kadang kulon jenengan terlalu ngapunten Pak Bu, mengandalkan kecerdasan kita, kekuatan kita, kehebatan kita, pekerjaan kita. Akhirnya kulon jenengan uripe tele-tele, uripe susah. Mesti enten sing batin. Terus ceritanya piye Pak Ustaz? Sehari 2 hari ya Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau campur dikit itu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah ya Allah. Kula nyuwun arta ya Allah, mboten kathah di Gusti. Nggih setoran. Nggih. Habis sholat subuh ada orang tanya kabar kali kula, orang Jakarta. Nggih, kenal kali kula nek nyelok kula, Dik, kabarnya gimana? Sederek. Gitu sederek. Kabarnya saya Mas. Nggih. Wah, ini kula batin. Wah, iki Gusti Allah mulai iki wis. Mulai iki. Husnudzon kula ya. Akhirnya kabarnya gimana? Oh, kabarnya saya. Oh iya. Saya minta nomor rekeningnya di. Wah, wis mulai iki. Akhirnya kula nggih mboten terlalu ngarep. Wah, muga-muga. Enten mboten terlalu ngarep tapi enten muga-muga. Tidak lama 1 jam. Rasanya sebabnya ngeten. Dik, mungkin enten rezeki sekedhik kula tak titip tinggi pondok pesantren. Sebab utang kula tinggi pondok pesantren maksudnya ya. Ya. Karena saya kula yakin sekali intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agamanya Allah, Allah akan tolong kalian. Saya yakin sekali niku. Ya. Akhirnya apa? Biasanya kan nanti kalau ada rezeki saya tak bantu sedikit, tak tunggu 1 jam. Tapi kalau tesih la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim Gusti, kula nyuwun duit. Karena Rasulullah pesannya kan ngaten. Walaupun kalian ketika butuh apapun walaupun garam minta sama Allah. Minta sama Allah. Ya, karena semakin Allah dimintai, semakin Allah cinta kepada hambanya. Gak lama kirim, ting, HP ini muni, ting, kira-kira dikirim berapa Bu? Rahasia deh. Dikirim alhamdulillah 5 juta. Ya. Nah ini nyedaki setoran meleh niki, kudu nyuwun kali Gusti Allah niki ya. Ya. Pada waktu saya butuh 60 juta, itu Allah kasih 60 juta. Minta sama Allah. Ya, saya baca Yasin 41 kali, terus ya Allah kasih saya duit 60 juta. Lalu sehari sebab ngapunten Pak Bu, 60 juta niku banyak apa sedikit Pak Bu? Banyak. Kira-kira kalau banyak niku butuh doanya sedikit atau banyak? Harus banyak no. Orang mau mancing ikan, kalau pengen dapat ikan besar, umpannya harus besar. Sama Allah juga begitu. Ya lewat sedekah juga, amalan juga. Ada orang tele-tele dibantu juga.
Orang duit-duit, duitnya 1.000 diloske sekalian. Mungkin omah mangan sego sambil rapopo. Baca Yasin 41 kali. Karena Yasin kata Nabi, qalbul Quran. Intisari daripada Al-Quran. 30 juz itu diperes menjadi surah Yasin. Surah Yasin diperes menjadi apa? Menjadi suratul Fatihah. Surah Fatihah diperes menjadi Bismillah. Ya. Setelah ini apa? 1 hari, 2 hari, ya Allah. Saya nggih tetap baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kadang istighfar ping 1000 astagfirullahaladzim. Merampung, ya Allah, saya minta duit 60 juta. Sehari 2 hari ra ketok-ketok nih. Seminggu jarang ketok. Iya. Tapi kalau yakin Engkau Maha melihat ya Allah. Engkau Maha mendengar ya Allah. Kasih saya tidak banyak 60 juta aja ya Allah, 60 juta ya Allah. Tidak lama. Tidak lama 2 minggu ada orang tanya, Pak Ustadz kabarnya gimana? Wis alamat iki, alamat iki. Ya. Oh kabar saya Pak, alhamdulillah saya sehat. Ya, saya pengen lihat lokasi pesantren Pak Ustadz. Wah alamat nah iki wis. Nanti sediakan stempel ya Pak Ustadz. Wah alamat gede-gede stempel iki wis. Akhirnya saya di situ singkat cerita dikasih uang 1 kresek. 60 juta Pak Bu. Demi Allah wallahi 60 juta. Saya buat nutup utang tanah buat bayar tanah lah pokoknya. Tanah pesantren pada waktu itu. Allah kasih. Ya. Dan itu bukan cuma sekali 2 kali, berkali-kali bertubi-tubi dan meyakinkan bahwa Allah itu ngapunten Pak Bu, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha segala-galanya. Bukan karena kita ini hebat enggak, tapi Allah yang maha hebat. Bukan karena kita ini suci enggak, karena Allah maha pengasih, maha penyayang. Maka ngapunten Pak Bu, ketika seorang hamba Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menulis dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwa ketika seseorang minta kepada Allah, enggak jadi minta krono napa kelingan, oh dosa kula kathah Gusti, kula mboten pantes nyuwun. Beliau mengatakan itu bagian dari kesombongan. Halo? Kan banyak di masyarakat niku terjadi, lah Pak Ustadz, kula nek nyuwun ABC DFG pekewuh, lah pripun? Dosa kula niku kuatah niku. Loh, jangan seperti itu. Allah itu wasi'un alim. Allah itu luas anugerahnya, luas ampunannya, maha pengasih, maha penyayang. Ketika kalian jenengan minta kepada Allah harus harus apa Bu? Dual. Halo. Enten sing halo Bu, niki saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu punya suami sing pecicilan mboten? Punya suami sing pecicilan mboten? Nah, Bapak mboten nggih, mboten ya? Mboten ya. Semua kembalikan sama Allah. Ya. Tapi boleh dipercaya, boleh tidak, tapi dicoba. Dicoba aja. Dicoba saja. Dikembalikan sama Allah. Karena tetap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dunia akhirat Pak Bu. Dibaca aja. Sebut kalimat Allah, Allah, Allah 66 kali. Kok tidak 66 Pak Ustadz? Ada deh sesuatu rahasia. Pakai 66 kali. Ada sejarahnya. 66 kali Allah. Punya anak nakal, suami nakal, istri nakal. Solusi supaya keluarganya ayem tentrem, kembalikan sama Allah. Sebut Allah, Allah, Allah 66 kali.
Setelah 66 kali minta sama Allah, ya Allah, jadikan suami saya tidak ke lain hati ya Allah. Jadikan istri saya setia sama saya ya Allah. Saya jauh merantau ya Allah. Ya, rampung. Nyebut lagi Allah. Allah berapa kali Pak Bu? 66 kali. Minta sama Allah, jadikan anak saya saleh salehah ya Allah. Sing wakal ya Allah, jenengan paring hidayah ya Allah. Karena apa? Semuanya itu Allah Pak Bu. Kita ini tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Ya, kembali ke laptop. Sampai jam pinten Pak Ustadz? Sampai jam 12. Saya tadi mulai jam berapa tadi? Kalau budek rada budek saya. 8:04 berarti sampai 9:04. Kelamaan nggih. Ya, saya lanjutkan Pak Bu ya. Kemudian wa fi sahihain, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim ada kalimat yang kadang-kadang kula jenengan anggap di masyarakat niku tidak baik. Napa niku? Kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini pahalanya besar Pak Bu. Ganjarannya gede banget. Bahkan riwayat Imam Bukhari Muslim, barang siapa mengucap kalimat itu, sarang-sarang Pak Bu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau orang bisa baca kata Nabi sehari 100 kali. Sehari 100 kali. Allah kasih tulis 100 kebaikan. Wa muhya anhu mi'ah sayyi'ah kata Nabi. Allah hapus 100 kejelekan. Nek baca sekali Allah kasih 1 kebaikan, Allah hapus 1 kejelekan. Baca 10 kali ya 10 kali. Allah kasih 10 kebaikan, Allah hapus 10 kejelekan. Bahkan wa kanat lahu hirzan minasyaitan yamahu hada hatta yumsi. Orang yang baca kalimat ini sehari 100 kali, Allah jaga dia dari setan selama 1 hari dari pagi sampai sore kata Nabi. Walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi illa ahadun amila aksara min dzalik. Maka beliau Rasulullah mengatakan tidaklah seseorang ya mengamalkan satu amalan zikir Pak Bu yang lebih utama melebihi kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata beliau amila aksara min dzalika, luweh kathah luweh sae. Luweh kathah luweh sae, luweh berkah. Makanya ngapunten Pak Bu, ketika habis sholat niku para ulama dulu niku setelah membaca istighfar napa Pak Bu? Sing dibaca napa Pak Bu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kudu ping 3 Pak Ustaz? Mboten kudu. Tidak harus 3 kali. Sekali ya enggak apa-apa. Terus napa nembe Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika na'udus salam fahayyina rabbana bis salam
adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Niki maknanya luar biasa Pak Bu, luar biasa. Kalau jenengan tahu, luar biasa. Ya. Nah, lebih kemudian kok dadak enten ayat kursi Pak Ustadz. Ya, ayat kursi niku ada hadisnya Pak Bu. Ayat kursi itu kata Nabi ketika dibaca sekali habis sholat bainahu wa bainal jannah. Ayat kursi itu kalau dibaca sekali habis sholat antara dia dan surga ibaratnya sak jengkal. Ibaratnya apa? Sak jengkal. Cedak banget. Ya. Makanya disusun oleh ulama-ulama lawas mbiyen niku zikir setelah sholat disusun oleh para wali, zikir secara sholat singkat, padat, menggoyang jarane gede tanpa kulon jenengan sadari. Nah orang dulu tidak dikasih tahu dalilnya, tapi nek wong sakniki nek ora dikei dalilnya, nas, nek ora ditutupi dalilnya Bu, nas, gimana niku ya? Kadang nopo orang mantep gitu apa nggih. Bahkan ada yang mengatakan ora ono dalile. Ngoten niku. Akhirnya kiai-kiai sakniki ngalahi, oh dalile iki lho. Dalile iki lho, dalile iki lho. Maka nek jenengan kitab belajar kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, ada kitab kumpulan hadis ya, amalan yaumiyah, amalan harian ditulis oleh Al-Imam Nawawi Ad-Dimsyiki. Itu namanya kitab Al-Adhkar. Tebalnya kira-kira segini. Saya dulu pernah belajar. Itu tentang nopo? Dalil-dalil sahih amalan harian. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur. Zikir setelah sholat dalilnya niki. Kenapa dulu para wali di Indonesia itu setelah sholat kok iki. Wah, itu dalil semuanya. Ya, habis sholat duha ini dan sebagainya. Ada dalil dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Sampai nggak pernah melaku perasaannya. Ya. Oke. Pun ngoten mawon Pak Bung nggih. Saderengipun kula tutup, biasanya kalau tidak napa niku saderengipun kula tutup doa kinten-kinten wonten ingkang badhe tanglet napa mboten? Monggo Pak. Oh nggih, niki riyen sing bapake dulu. Ya. Bapak dulu nggih. Ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nggih. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah membaca di Arba'in Qur'aniyah. Di situ ada hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, orang yang terang-terangan dalam Al-Quran seperti orang yang terang-terangan dalam bersedekah. Orang yang sembunyi-sembunyi dalam Al-Quran seperti orang yang sembunyi-sembunyi dalam sedekah. Apakah makna daripada hadis riwayat Tirmizi 2919 tersebut? Yang kedua, pertanyaan kedua. Nggih. Tak fotone riyen. Yang kedua itu apa manfaat dari membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat tersebut? Oh ya. Dijawab saiki napa minggu ngajeng nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Yang tadi pertanyaan yang pertama terang-terangan apa? Kalau mboten patek kurang. Ya.
Sudah terang-terangan seperti apa tadi? Sedekah terang. Orang yang terang-terangan dalam Al-Quran seperti orang yang sedekah. Oh, Orang yang sembunyi-sembunyi dalam Al-Quran seperti orang yang sembunyi dalam bersedekah. terang-terangan dalam Al-Quran. Iya. Seperti orang yang terang-terangan dalam bersedekah, maksudnya begitu. Nah, apakah makna daripada hadis riwayat At-Tirmidzi tersebut ya? Bisa ya. Ya. Sing pertama niku ngapunten Pak ya. Yang pertama saya belum baca itu ya hadisnya ya. Ngapunten mungkin tak kula golek-irin. Tapi saya Arba'in Nawawi niki belum pernah baca itu ya. Ngapunten nggih. Oke, insyaallah nek umur panjang bulan depan ya. Ya, ya. Kemudian keutamaan baca surah Kahfi. Keutamaan baca surah Kahfi itu salah satunya dalam hadis Nabi Muhammad, Allah akan memberikan dia nur cahaya. Cahaya itu bisa ditafsiri macam-macam Pak Bu ya. Dari Jumat itu sampai Jumat yang akan datang. Yang kedua, Allah ketika dilalah ya, Allah lindungi dia dari apa? Fitnah Dajjal. Nah, tafsir fitnah Dajjal itu macam-macam. Dajjal itu bagaimana tafsirnya banyak. Tapi pada intinya Allah kasih berkah keselamatan dari Jumat itu sampai Jumat yang akan datang. Itu keutamaan. Kemudian Allah akan jaga dia dari godaan setan. Nah, setan itu termasuk adalah Dajjal. Paham Bu ya? Ya. Pun niku mawon mboten usah banyak-banyak nggih. Ibu tadi tanya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya. 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 Ya hadisnya nggih matur nuwun. Tentang keutamaan surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk itu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai akhir dia. Tak wacake kabeh teko sore nggih. Nah, itu ya, itu surah Al-Muluk atau yang terkenal orang menyebut surah Tabarok itu ada hadisnya Pak Bu. Hadisnya Hasan ya. Ada yang meriwayatkan sahih. Tapi pada intinya Rasulullah mengatakan Suratut Tabarak. Beliau mengatakan bukan muluk tapi Suratut Tabarak ya al-mani'ah min adzabil qabri. Surah Tabarak al-muluk itu bisa mencegah dari azab kubur. Maka guru-guru kami mengajarkan itu dibaca sebelum tidur. Kenapa? Karena tidur itu kata Imam Ghazali akhul maut. Saudaranya mati itu tidur. Maka ulama memberikan cara sebelum tidur baca apa Pak Bro? Surah Al-Muluk atau Tabarok. Karena bisa mencegah dari azab kubur. Nggih, bisa dipahami Pak Bung nggih? Nah, kula jenengan ketika mengamalkan dengan istiqomah dijamin nanti ketika meninggal di alam kubur tidak disiksa oleh Allah lewat malaikat. Nggih, ngoten nggih, sampun nggih. Mohon. Nggih, mungkin kang gedhe menika manfaat, mungkin sedaya binaringan sehat walafiat. Tengene donga basa Jawa mawon. Mungkin sedaya binaringan sehat walafiat, panjang umur ing dalam ketaatan dumateng Allah,
Mugi-mugi dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah lan manfaat, dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keturunan ingkang saleh lan salehah, meninggal dalam keadaan iman Islam, husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, moga-moga bermanfaat. Ada salah kata minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.